Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita telah membahas 5 sifat penuntut ilmu yang baik, penuntut ilmu sejati, penuntut ilmu yang istimewa. Halaman berapa? Halaman 8 ya. Sifatut talibil mutamayyizi. Apa sifatut talibil mutamayyizi? Sifat-sifat penuntut ilmu yang sejati. Sudah hafal nih? Kan PR-nya suruh ngafal gitu. Nah, yang pertama apa? Ikhlasun niyati. Mengikhlaskan niat. Apa kata Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala? Awwalul ilmi an-niyatu, thummal istima'u, thummal fahmu, thummal hifdhu, thummal amalu, thummal nashru. Kata Ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala, awwalul ilmi an-niyatu. Tahapan ilmu yang pertama itu memperbaiki niat. Pasang niat yang baik, pasang niat yang benar. Jangan sampai salah niat dalam menuntut ilmu. Tidak ada niatan untuk mencari dunia. Tidak usah jauh-jauh, sekarang aja kita ini cari dunia buat apa? Melalui ilmu, kan tidak ada juga. Tidak bisa juga kan, ini untuk cari dunia kan tidak bisa juga. Dan kalaupun bisa, buat apa juga? Karena dunia itu dana, rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidak ada nilainya dengan sayap apa? Sayap nyamuk. Itu nggak ada, tidak senilai dengan sayap nyamuk. Padahal sayap nyamuk berapa harganya? Sekilo berapa di pasar sayap nyamuk? Ada nggak yang jual? Nggak ada kan? Itu pun tidak seharga sayap nyamuk, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dunia itu. Jadi pasang niat yang benar. Sebelum berangkat, ketika sudah ngaji, setelah dapat ilmu, ketika dakwah, sampai mati tetap jaga niat. Awwalul ilmi an-niyatu. Niat yang benar dulu. Tsummal istima'u, dengarkan baik-baik. Kalau dapat ilmu itu dengarkan baik-baik. Ketika kita dapat nasihat dari salah seorang ustaz, dari ulama, dengarkan baik-baik. Ketika dibacakan Al-Quran apa? Di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu wa ta'ala, idza quri'an Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu, diam. Kalau dibacakan Al-Quran itu dengarkan baik-baik, wa ansitu, dan diam. La'allakum turhamun, agar kalian itu mendapatkan rahmat. Dengarkan baik-baik. Tsummal fahmu, kemudian pahami dengan baik. Pahami dengan baik. Nah, ya, pahami dengan baik.
Sediakan waktu untuk ilmu. Jangan hanya menyediakan waktu untuk dunia, ketika ngaji hanya dapat sisa-sisa capek dari dunia. Sediakan waktu yang khusus, yang tepat, yang baik untuk menghafal Al-Quran. Jangan sisakan untuk menghafal Al-Quran dari rasa lelah kita, capek kita dalam bekerja. Makanya ulama ketika tanya, gimana caranya menghafal yang baik itu gimana? Pakai awal waktu. Karena awal waktu itu semangat-semangatnya pada subuh. Kita pada subuh ngapain? Bismillahirrahmanirrahim, doanya lagi. Oh gimana Ustaz? Kerja sampai malam Ustaz. Ya. Nah, jadi kita siap menyiapkan waktu terbaik kita untuk dunia, tapi tidak siap menyiapkan waktu terbaik kita untuk akhirat. Ini terbalik. Terbalik kan? Summal fahmu, kemudian pahami dengan baik. Summal hifdhu, kemudian hafalkan. Nah, ini nanti tak tes nih satu-satu. 5 kunci sukses menghafal menuntut ilmu. Enggak bisa. Hukumannya apa kalau enggak hafal? Summal hifdhu, kemudian hafalkan. Summal amalu, yang kelima, kemudian amalkan. Kalau sudah benar-benar paham, sudah hafal, amalkan. Baru yang keenam apa? Tsumman nashru, share. Baru di share. Ya. Jadi siap dulu. Kalau ditanya, sudah ngawalin belum? Sudah. Bagus. Baru share. Itu ya. Baru disebarkan, baru didakwahkan. Amalin dulu, baru didakwahkan. Karena ancamannya berat loh. Penceramah, khotib itu ancamannya berat. Makanya tadi saya sampaikan ke santri, sebetulnya sekarang masih masuk tuh di Seronggi. Tahfidz yang di Seronggi itu masih masuk sampai Isya sebetulnya. Saya sampaikan, tolong kalian jaga jangan rame. Sebetulnya Ustadz tidak mau ninggalin kalian. Berat. Kalau suruh pilih, sebetulnya Ustadz pingin tetap ngajar kalian. Tapi ini demi dakwah. Jadi tak kasih tugas mereka. Murojaah satu-satu. Karena berat. Allah Ta'ala berfirman gimana dalam surat As-Saff? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, kenapa kamu mengatakan apa yang kamu sendiri tidak lakukan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar murka Allah. Kamu cuma ngomong tapi kamu sendiri tidak melakukan. Rasulullah SAW juga pernah menceritakan, suatu ketika Nabi itu dibawa oleh malaikat menemui orang yang digantung kakinya di atas, kepalanya di bawah. Kemudian mulutnya dirobek-robek. Jadi dinampakkan adabnya. Nabi bertanya, "Man haula? Siapa ini?" Apa kata malaikat? "Haula'i khutaba'u min ummatik." Mereka itu khotibnya umatmu, tukang khutbahnya umatmu. Apa? Ternyata yang disiksa apa? Yang digunting mulutnya itu apa? Dipotong-potong lidahnya. Haula'i khutaba'u min ummatik. Mereka itu tukang khutbahnya umatmu. Ya'murunan nasa bil birri. Mereka merintahkan manusia untuk berbuat baik, tapi mereka sendiri tidak mau melakukan. Ya, ancamannya berat. Ya, ancaman berat. Tapi saya dapat nasihat dari ustadz saya. Tapi kalau kita nggak dakwah, ya sudah nggak jalan juga. Kalau itu gimana? Ya sudah, tetap harus berusaha. Kita berusaha semampu kita, kemudian kita tetap harus jalan dakwah.
Gitu. Ya. Jadi ikhlaskan niat itu yang pertama. Yang kedua, taharatul batini wa sakinatul zahiri. Apa taharatul batini? Bersihnya hati dan tenangnya penampilan, baiknya penampilan, performanya penampilan. Ya, jadi hati dan penampilan itu sama itu loh. Hatinya baik, penampilannya baik. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Nanti tak tanya ke ibu-ibu, itu langsung jawab tuh. Yakin, langsung jawab nih. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Apa bu? Inna Allah la yanzuru ila ajzamikum wa la suwarikum. Di dalam riwayat lain, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah itu nggak lihat penampilan kalian, nggak lihat tubuh kalian, suwarikum dan juga wajah kalian. Mau ganteng kek, mau jelek kek, mau setengah ganteng, mau setengah jelek. Itu semua ciptaan Allah. Mau kalian kaya, mau kalian miskin, bukan itu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah memperhatikan hati dan amal kalian. Jadi sinkron dulu. Antara hati dan amal itu sinkron. Niat saja nggak cukup tanpa diamalkan. Penampilan saja juga nggak cukup tanpa hati yang bersih. Jadi sinkron. Antara hati dan penampilan dan amalan itu sinkron, sejalan. Yang ketiga, aklul halali. Apa aklul halal? Makan yang halal, minum yang halal, tempat tinggalnya yang halal. Nah, tempat tinggalnya yang halal, pakaiannya yang halal. Itu penuntut ilmu. Kan kemarin tak ceritakan kan gimana Imam Syafi'i yang nginep dan makan banyak makanannya Imam Ahmad, bahkan dihabiskan hidangannya. Kenapa? Karena kata Imam Syafi'i, makanannya Imam Ahmad itu halal. Kalau sudah halal pasti berkah. Makanya harus saya habiskan. Dan bukan hanya berkaitan dengan ilmu. Makanan halal itu sangat berpengaruh dengan amalan. Dengan amal soleh. Hadis ke-10, hadis ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah dia malu, tenang, dia malu. Ya coba. Inna Allah ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Ta'ala itu thayyib, maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, dan tidak akan menerima kecuali yang baik juga. Terus wala yaqbalu illa thayyiban. Wa inna Allaha ya'muruna al-muslimina mu'minina kama amaral mursalin. Dan Allah itu memerintahkan orang beriman sebagaimana Allah memerintahkan para rasul. Qala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Wahai para rasul, perintah Allah kepada para rasul apa? Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shaliha. Wahai para rasul, makan yang halal, yang baik-baik, dan amalkan amalan yang soleh. Ini menunjukkan bahwasanya amalan itu berpengaruh
terpengaruh oleh makanan yang halal. Makanan halal itu mempengaruhi amal. Itu kan ayatnya. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Makan yang halal, yang baik-baik, dan beramal soleh. Menunjukkan bahwasanya makanan halal mempengaruhi amal. Mempengaruhi amal. Tidak percaya? Hadis berikutnya apa? Tsumma dzakara rajula yutinus safar. Kemudian Rasulullah menceritakan tentang seorang laki-laki ini, perhatikan. Sangat pengaruhnya makanan terhadap amal soleh. Terhadap amal soleh. Tsumma dzakara rajula yutinus safara ash'atha awbara yamuddu yadayhi ila samai ya rabbi ya rabbi. Kemudian Nabi menceritakan ada seorang laki-laki yang melakukan safar. Ash'asa awdaro, penampilannya kusut, compang-camping. Yamuddu yadayhi ila samai, dia mengangkat tangan. Ya Rabbi, ya Rabbi. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, ya Allah. Kata ulama, dia sudah melakukan 4 hal yang menjadikan sebab dikabulkannya doa. Pertama, musafir. Rasulullah SAW bersabda, salatu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. La syakka fihinna, pasti dikabulkan. Tidak usah ragu lagi. 3 doa orang yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Da'watul mazlumi. Doanya orang yang dizalimi. Hati-hati berbuat zalim. Dia angkat tangan, ya Allah, mudah-mudahan tabrakan dia. Tabrakan tuh. Karena dia sudah terzalimi. Hati-hati menzalimi orang. Ya, hati-hati menzalimi orang. Ya. Makanya saling maafkan, saling minta maaf, saling memaafkan. Yang ketiga, dakwatul musafiri. Doanya musafir. Yang pertama apa? Yang dikabulkan oleh Allah, doa yang makbul itu apa? Yang pertama, doanya orang yang terzalimi. Yang kedua, doanya musafir. Nah, tadi di hadis itu Nabi menceritakan tentang orang yang bersafar. Itu sudah berarti sudah dapat rekomendasi untuk dikabulkan. Ya kan? Sudah dapat tuh. Kemudian yang ketiga apa? Dakwatul walidi ala waladi. Doanya orang tua kepada anaknya. Makanya anaknya nggak apa-apa, goblok nih, goblok aku nih. Emang anakmu itu ngalak ke siapa gitu loh. Mendak ke bapak. Ya, kata bapaknya ngalak gambahnya. Kan itu kan. Dakwatul walidi ala waladi. Doanya orang tua kepada anaknya. Siapa imam masjid? Masjidil Haram? Syekh Sudes. Itu kenapa jadi imam? Imam Masjidil Haram? Hah? Doa dari ibunya. Itu kan nakal dulu. Syekh Sudes kan nakal kan? Nakalnya gimana? Waktu ibunya itu nyiapkan hidangan buat teman-temannya, tamu, tiba-tiba Syekh Sudes tuh datang bawa tanah, dikasih tanah itu hidangannya. Kalau kita gimana? Anak dapat datang-datang nendang makanan yang buat tamu, apa yang kita katakan? Oh, teret kepat lagi. Apa kata ibunya? Sana pergi ke masjid. Mudah-mudahan kamu jadi imam masjid. Iya, main ke masjid sana, pergi ke masjid. Mudah-mudahan kamu jadi imam masjid. Ternyata dikabulkan enggak? Dikabulkan, jadi imam bener, imam Masjidil Haram. Masya Allah, siapa yang nggak ingin jadi imam Masjidil Haram? Ya. Makanya semarah-marahnya Anda, wahai para ibu, wahai para bapak, tetap keluarkan omongan yang baik. Meskipun marah, jengkel, keluarkan kata-kata yang baik.
Bukan ya, mantar pentera bukan. Mantar afala telo pola jus bukan. Nah, gitu. Anak diajari di Staya Ali, ustadz kita di Staya Ali, itu kalau marah ke muridnya, apa yang diomongkan? Hah? Staya Ali kan Surabaya. Surabaya kalau marah, apa? Tapi ustadz kita, Masya Allah, itu kalau marah, Allah yahdik ente. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu, berikan petunjuk padamu. Itu marah itu. Tapi dengan doa itu. Jadi kita dapat pelajaran. Ash'asa al-baro, dia musafir kata Nabi. Kemudian pakaiannya sudah compang-camping. Itu sudah jadi syarat dikabulkan doa itu. Pakaian compang-camping, karena kita semakin merendah di hadapan Allah, semakin dikabulkan doa kita. Makanya kata Nabi, keadaan terdekat seorang hamba dengan Tuhannya itu saat kapan? Saat sujud. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbi fahuwa sajidun. Keadaan terdekat seorang hamba dengan Tuhannya fahuwa sajidun, saat sujud. Fa'aksirut doa. Maka perbanyak doa saat sujud. Mau Anda presiden, mau Anda rakyat miskin, kalau sholat saat sujud gimana? Sama kan? Apa ada kalau presiden terus saat sujud tidak mau gitu? Enggak lah, apa? Enak aja. Tetap sama kan saat sujud. Keadaan terendah, perbanyak doa. Yamuddu yadayhi ilas samai. Kemudian dia mengangkat tangan. Ini syarat yang ketiga. Dikabulkannya doa. Sebab utama dikabulkannya doa itu mengangkat tangan. Kecuali ada dalil melihat atau sahabat melihat Nabi saat berdoa seperti itu nggak angkat tangan. Tapi secara umum ketika tidak ada dalilnya, maka berdoa itu ngangkat tangan. Paham ya? Tentang mengangkat tangan ya. Jadi memperhatikan ketika doa seperti ini Nabi ngangkat tangan atau enggak. Tapi kalau tidak ada dalilnya, maka secara umum ngangkat tangan. Kemudian yang keempat kata ulama, ya Rabbi, ya Rabbi. Dia memanggil-manggil nama Allah. Ar-Rabb itu nama siapa? Nama Allah kan? Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah. Sudah 4 hal sebab dikabulkan doa. Namun apa kata Rasulullah? Wa mat'amuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa wudhiya bil harami. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, yang dimasukkan ke tubuhnya juga haram. Fa'anna yustajabu lahu. Gimana mau dikabulkan doanya? Padahal ini sudah melakukan hal-hal yang sudah dikabulkan doanya. Sebab-sebab yang bisa dikabulkan doanya. Tapi gara-gara apa? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, pekerjaannya haram, pendapatannya haram, yang dimasukkan ke tubuhnya haram. Fa'anna yustajabu lahu. Gimana mau dikabulkan? Jangan anggap remeh masalah makanan yang halal nih. Dosa jauh-jauh, antum doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa artinya? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah aku kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan berikanlah aku kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan lindungilah aku dari api neraka. Tidak dikabulkan oleh Allah, habis kita. Setiap kali kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, gara-gara makanannya haram, tidak dikabulkan oleh Allah, selesai. Gara-gara makanan haram. Itu baru satu doa. Belum doa yang lain. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tidak dikabulkan oleh Allah. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tidak dikabulkan oleh Allah. Hah? Gara-gara apa tadi? Makanannya haram.
itu minumannya haram. Makanya Syekh ini menempatkan yang ketiga, penuntut ilmu sejati makan yang halal. Yang keempat, la yashba'u. Kalau makan jangan kenyang. Tapi sesekali boleh. Dalilnya apa? Kemarin Abu Hurairah yang minum susu. Itu salah satu mukjizatnya Nabi ya. Jadi dapat satu mangkok susu nggak habis-habis, suruh dibagikan ke ahlu suffah, minum. Sudah kenyang, minum. Sudah kenyang, minum. Padahal Abu Hurairah sudah lapar kan, minum. Sudah habis, sudah selesai semua. Masih ada, kata Abu Hurairah. Ternyang nih, serahkan kepada Nabi. Wahai Nabi, ini sisanya. Kata Nabi, tinggal saya dan kamu. Mau duduk. Akhirnya Abu Hurairah duduk, kemudian isyrab, minum, kata Nabi. Diminum. Apa kata Nabi? Isyrab, minum lagi. Apa kata Nabi? Isyrab, minum lagi. Kenyang oleh Nabi. Sampai kenyang. Ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin bahwasanya sesekali boleh kenyang. Ya. Yang kelima, kalau kita apa? Berkali-kali. Sudah makan roti 5 bungkus. Sudah minum kopi susu. Sudah makan ote-ote 2, tauisi 2, tapi belum makan nasi. Kira-kira gimana? Masih makan nasi enggak? Masih makan nasi. Kalau ditanya sudah makan belum? Jawabnya apa? Belum. Soalnya belum makan nasi. Nah, terus itu sudah habis tuh roti, gorengan, itu pembukaan. Yang kelima apa? Hifdzul waqti, menjaga waktu. Penuntut ilmu itu harus benar-benar menjaga waktu. Saya sampaikan seperti ini, saya juga belajar menjaga waktu. Saya juga belajar menjaga waktu. Sama, ana sama dengan antum sama. Bahkan bisa jadi lebih baik dengan antum. Lebih baik daripada antum. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika dilantik jadi khalifah, apa kata beliau? Ya ayuhan nas, inni qad wullitu walastu bi khairikum. Wahai manusia, aku sudah dilantik ini dan aku bukan yang terbaik dari kalian. Bukan yang terbaik. Itu Abu Bakar mengatakan, aku ini bukan yang terbaik. Siapalah saya? Sahabat bukan, tabi'in bukan, tabi'ut tabi'in bukan, ulama bukan, ustadz bukan, ahli ilmu bukan, ahli ibadah bukan. Jadi saya menyampaikan ini benar-benar murni sama-sama belajar. Saya juga belajar menjaga waktu. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala? Al-waktu kas-saif. Waktu itu bagaikan pedang. In lam taqtahu qata'aka. Kalau kamu tidak tebas dia yang akan menebasmu. Jadi bahasanya Imam Syafi'i apa? Waktu itu seperti pedang. Kalau kamu tidak tebas waktu itu, waktu yang akan tebas kamu. Jadi mainnya itu sudah tebas-tebasan gitu loh. Namanya tebas-tebasan itu harus ada yang dikorbankan. Artinya mati kita kalau nggak manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ya, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. HP itu kalau nggak penting sudah taruh aja. HP kalau nggak penting. Saya terkadang seminggu nggak aktifin HP. Kok ngomongin aja saya. Nah, HP itu kalau nggak antum pingin meninggal, meluk HP atau meluk Al-Quran? Antum pingin mati, meluk HP atau meluk Al-Quran? Meluk istri? Ente kadang-kadang meluk Al-Quran kan?
Coba mulai sekarang kalau mau tidur pegang Al-Quran. Karena doanya sebelum tidur itu apa sih sebetulnya? Bismikallahumma amutu. Amutu yang benar, bukan ahya dulu. Kita ini mati saat tidur. Dan bisa jadi nggak bangun. Dan kata Ibnu Katsir, man asya ala syai' mata alaih. Siapa yang hidup di atas kebiasaan tertentu, mata alaih, dia akan mati di atas kebiasaannya itu. Nah, kita kebiasaannya sebelum tidur megang apa? HP. Gimana kalau mati megang HP nanti? Mudah-mudahan enggak Ustaz. Loh, kata Ibnu Katsir seperti itu tafsirnya. Man asya ala syai' mata alai. Siapa yang hidup di atas kebiasaan tertentu, dia akan mati di atas kebiasaannya. Mati di atas kebiasaannya. Orang yang hobi main bola bisa jadi matinya saat main bola. Iya kan? Orang yang biasa balapan, dia mati saat balapan. Kemarin saya tabrakan, mudah-mudahan hobinya balapan. Karena memang ngejar waktu saya. Ya mudah-mudahan enggak. Ya, orang yang hobinya mancing, matinya saat mancing. Bener enggak? Ada enggak? Banyak loh, mati orang sedang mancing. Orang yang hobinya dangdutan, mati saat dangdutan. Ada enggak? Mati saat konser. Iya kan? Tapi benar terbukti. Siapa yang hidup di atas kebiasaan tertentu, dia akan mati di atas kebiasaan tersebut. Nah, kalau kita biasa pegang Al-Quran, bukan cuma pegang ya, baca tapi paling tidak pegang lah. Coba belajar ya. Kan namanya belajar, kan tahap. Jadi saat tidur pegang Al-Quran. Ya. Nego aja, tidak apa-apa, pegang aja dulu. Nanti baca. Biasanya. Bisa kan? Nah, coba ya. Coba seperti itu. Mulai sekarang tidur pegang Al-Quran. Nah, jadi kita ngadep Allah itu pegang Al-Quran gitu. Nah, yuk hafalkan. Berapa menit nih? Kalau 5 berarti 5 menit ya. Berarti satu menit. Kelamaan. Berarti 2,5 menit. Sifatut talibil mutamayyizi awalan ikhlasun niyyati, tsaniyan taharatul batini wa sakinatul zahiri, tsalitsan aklul halali, rabi'an la yashba'u, khamisan hifdzul waqti. Sifatut talibil mutamayyizi awalan ikhlasun niyyati, tsaniyan taharatul batini wa sakinatul zahiri wa sakinatul zahiri. Ini saya belum hafal nih. Salisan aklul halali, rabi'an la yashba'u, khamisan hifdzul waqti. Saya sifatut talibil mutamayyizi awalan ikhlasun niyyati, tsaniyan taharatul batini wa sakinatul zahiri, tsalitsan aklul halali, rabi'an la yashba'u, khamisan hifdzul waqti. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Ayo, Aulikul kutub, tutup. Biar anak nggak bohong, kan kemarin sudah janjinya gitu. Ayo tutup. Ya wes bareng lah wes, ayo bareng. Tutup tapi. Yuk. Sifatut talibil mutamayyizi awalan ikhlasun niyyati,
Tsaniyan taharatul batini wa sakinatul dhahiri. Tsanisan aklul halali. Rabi'an la yashba'u. Khamisan hifdzul waqti. Boleh ya? Perwakilan. Ya. Ayo. Oke, ayo. Ayo. Dari belasan orang ini nggak ada. Ayo, yang belakang tuh siapa ya? Ayo. Nanti anak nyuruh Pak Ali loh. Ayo. Ayo, Gil. Sifatu. Oh, satu-satu ya. Yuk. Awalan. Aniyat. Nah, sanian. Ini. Sanian. Taharatul batini. Nah, salisan. Rabi'an. Ayo. Apa sih tandanya gini? Mau takbir? Apa anu? Jauh. Tambahkan tangan. Benar. Rabi'an. La. Ba'u. Khamisan. Ayo. Hifdzul Qur'ani. Hifdzul waktu sama, waktu. Ya, hifdzul waktu. Sekali lagi, biar anak itu tenang dulu. Tutup tapi ya, tutup. Ya. Sifat. Nah, Pak Roni kayaknya hafal nih. Ayo Pak Roni. Awalan ikhlasun niyati, isanian taharatul batini wa sakinatud dhahiri. Salisan aklul halali. Rabi'an la yasba'u. Khamisan hifdzul waqti. Jadi pulang itu dapat oleh-oleh hafal 5 gitu loh. Ya kan? Seneng nggak? Seneng kan? Adan ya? Hah? Berikutnya buka halaman 10. Iya, biar nggak salah paham nih nanti. Niat yang ikhlas itu gimana sih? Syekh Wahid ini menyebutkan beberapa hal yang itu termasuk ikhlas yang niat yang ikhlas. Jadi ini tidak menafikan, tidak meniadakan niat yang ikhlas. Ini disebutkan niatnya itu apa saja yang dianggap itu niat yang ikhlas. Ya. Jadi ini disebutkan ada 13 niat yang itu tergolong niat yang ikhlas, gitu loh. Ada 13 niat yang itu tergolong niat yang ikhlas, gitu ya. Nah, an-niyatu, niat-niat, ketemu semua halaman 10. Nah, yang sudah dapat fotokopian dibawa ya, jangan tinggal di rumah, di sini ambil lagi fotokopian.
Atompuan fotokopian lagi pengguna. Ya, dibawa fotokopian. Apa memang tidak dapat? Memang tidak dapat. Dapat kan? Antum dapat enggak? Dapat? Enggak. Sudah fotokopi berapa padahal? 60. Masih kurang ya? Ya udah, besok fotokopi lagi. 10. 10. Masa sih 60? Habis? An-niyatul lati, niat-niat yang an-niyatul lati, niat-niat yang alati apa? Yang yanwiha, diniatkan. Apa yanwiha? Diniatkan talibul ilmi, oleh penuntut ilmu. Niat-niat yang diniatkan oleh penuntut ilmu. Satu dulu, nomor 1. Nanti adzan. Awalan, tanwi, hendaklah engkau niatkan. Tanwi apa? Engkau niatkan anta ta'allamal ilma, menuntut ilmu. Apa? Anta ta'allamal ilma, menuntut ilmu. Lita'budallaha, untuk beribadah kepada Allah, ala basiratin, sesuai dalil. Basirah itu apa? Dalil, petunjuk. Jadi beribadahnya itu sesuai dalil gitu loh. Itu penuntut ilmu. Bukan karena ikut-ikutan, tapi ada dalilnya. Ya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Qul, katakan, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Jalannya Nabi itu apa? Ad'u ilallahi, aku ajak kalian ke jalan Allah. Ad'u ilallahi, aku ajak kalian kepada Allah. Ini ke jalan Allah. Ala basiratin, sesuai basirah apa tadi? Petunjuk, dalil. Sesuai dalil, sesuai petunjuk. Jadi ini jalannya Nabi. Nabi itu berjalan sesuai dalil, sesuai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ana, aku, wa manittaba'ani, dan orang-orang yang ittaba'ani, mengikutiku. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Itu jalannya Nabi, itu jalannya para sahabat, itu jalannya para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama, itu jalannya. Wa subhanallahi, dan maha suci Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah termasuk orang yang musyrik. Surat apa itu? Yusuf ayat berapa? 108. Nah. Jadi yang pertama, niatkan untuk ilmu, untuk beribadah kepada Allah sesuai petunjuk. Itu niat yang ikhlas itu. Di antara niat yang ikhlas pertama, niat menuntut ilmu agar bisa beribadah kepada Allah sesuai petunjuk. Itu termasuk ikhlas. Ya. Nah, yuk adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.
Talabul ilmi, menuntut ilmu itu ibadatun. Apa? Adalah ibadah. Jadi niatkan menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu adalah ibadah. Fafi, maka di sahihi muslimin, di sahih muslim. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa man salaka tariqan, dan siapa salaka, berjalan, tariqan, di sebuah jalan, yaltamisu, dalam rangka mencari, yaltamisu itu apa? Yaltamisu itu apa? Mencari yang dia belum punya. Itu yaltamisu. Mencari sesuatu yang dia sendiri belum punya, belum memiliki, belum mendapatkannya. Merasa dia belum punya gitu loh. Itu namanya yaltamisu. Jadi benar-benar ngaji itu ingin dapat ilmu. Itu yaltamisu. Iltamasa, yaltamisu itu mencari, merasa dia mencari sesuatu yang dia sendiri belum punya gitu. Merasa belum punya, merasa butuh. Fihi ilman, di dalam jalan tersebut ilman, sebuah ilmu. Sahhalallahu lahu bihi, maka Allah akan mudahkan baginya, bihi, dengannya, dengan apa? Menuntut ilmu tadi, tariqan, jalan, ilal jannati, menuju surga. Jadi siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Artinya jalan menuju surga itu dengan menuntut ilmu. Artinya orang yang tidak menuntut ilmu, dia sudah keluar dari jalan menuju surga. Benar nggak? Saya ulang lagi ya. Jalan menuju surga itu dengan menuntut ilmu. Artinya orang yang tidak mau nuntut ilmu, nggak mau ngaji, dia keluar dari jalan menuju surga. Jadi antum kalau berhenti ngaji, antum sudah keluar dari ringnya, sudah keluar dari jalannya, sudah nyimpang. Karena nggak mungkin orang masuk surga itu tanpa ilmu, itu nggak mungkin, nggak mungkin. Masuk surga tanpa ilmu itu nggak mungkin. Mau ke Jakarta saja nggak punya ilmunya, nyampe nggak? Hah? Mau ke Jakarta saja nggak punya ilmunya, nyampe nggak? Nggak nyampe. Dia nggak punya ilmunya nyetir saja nggak bisa. Berarti nggak punya ilmu kan? Mau nyetir mobil nggak bisa, nyetir sepeda motor nggak bisa, nggak punya ilmunya. Mau nanya aja nggak bisa, berarti nggak punya ilmu nanya. Bener nggak? Kan harus detail kan? Mau nanya ke siapa juga nggak tahu jalan yang menuju ke Jakarta. Apalagi rutenya nggak tahu. Nggak nyampe ke Jakarta, malah nyampe ke Papua. Itu baru di dunia. Gimana ke surga? Nggak punya ilmunya, nggak nyampe. Jelas sudah nggak akan nyampe. Karena masuk surga itu harus dengan ilmu. Nah, terus bawahnya rawa Ibnu Abdul Barri. Ibnu Abdul Bar telah meriwayatkan bisanadin sahihin, dengan sanad yang sahih. Tadi riwayat siapa itu tadi? Yang nomor 1. Lihat ke catatan kaki. Rawahu Muslimun. Nah, sekarang dari Ibnu Abdul Bar dengan sanad yang sahih, an Abdullah bin Syikhiri, dari Abdullah bin Asy-Syikhir, qala, dia berkata, fadlul ilmi
keutamaan orang yang punya ilmu. Fatul ilmi apa? Keutamaan orang yang punya ilmu. Khairun. Apa khairun? Lebih baik min fadlil ibadati, daripada keutamaan orang yang punya orang yang beribadah. Jadi masing-masing punya keutamaan. Menuntut ilmu punya ilmu itu punya keutamaan, ahli ibadah itu punya keutamaan. Tapi mana yang lebih baik? Yang punya ilmu. Ya, wa khairu dinikum, dan sebaik-baik agama kalian al-wara'u, adalah wara'. Apa wara'? Berhati-hati, menjaga diri dari hal-hal yang haram. Jangan menjaga diri dari hal-hal yang syubhat. Kira-kira bisa menjaga diri dari yang haram, dari yang syubhat tanpa ilmu, bisa nggak? Nggak bisa. Nyambung nih, perkataannya nyambung bener. Berarti yang sebaik-baik kalian, agama kalian itu wara', orang yang paham ilmu. Karena dia bisa berhati-hati nanti kalau udah tahu ilmu. Ya. 6. Satu lagi ya, yang ketiga. Satu lagi. Tidak apa-apa kan? 6. Capek enggak? Ingat, Imam Nawawi berapa tahun belajar? Tidak tidur. Berapa tahun kemarin? 2 tahun. Imam Nawawi itu 2 tahun tidak tidur. Pernah 2 tahun tidak tidur. Ya, kalaupun tidur karena ketiduran, itu pun sambil duduk. Iya, Nawawi pernah belajar itu sambil duduk gini, ketiduran. Baru 5 menit bangun dia, tiduran. Kalau kita gimana? Ngang ini di kamar, aduh ketiduran nih. Terus Nawawi 2 tahun, makanya karangannya wow luar biasa. Nah, ya kita baru dari maghrib sampai isya, baru lebih berapa menit jangan ngeluh. Nah, ini dah terakhir wis, yang ketiga. Tanwi an tata'allamal ilma, engkau niatkan untuk ilmu, likai, agar, apa likai? Agar tusibaka, apa tusiba? Menimpamu, mengenaimu dakwatu Rasulillah, ya Allah, agar engkau itu dapat doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, ini Nabi pernah mendoakan nih, yang kalau kita laksanakan mudah-mudahan kita dapat doanya Nabi. Ya, amin amin. Ini gimana doanya Nabi nanti? Coba kita ulang lagi. Engkau niatkan menuntut ilmu, likai, agar tusibaka dakwatu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar engkau mendapatkan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi siapa? Li mustami'il ilmi, bagi orang yang mau mendengarkan ilmu. Wahaminihi, dan membawa ilmu. Wa muballighihi, dan yang menyampaikan ilmu. Doanya bagi siapa ini? Yang mendengarkan ilmu, membawa ilmu, maksudnya menghafalkannya, mengamalkannya, wa muballighi, dan menyampaikannya. 3 ini. Sudah? Sudah ya? 6. Faqat rawat Tirmidzi, sungguh Imam Tirmidzi pernah meriwayatkan. Wa qala, dan beliau sendiri mengatakan hasanun sahihun. Ini hadisnya hasan sahih, kata Tirmidzi. Ini hadisnya hasan sahih loh ya, kata Imam At-Tirmidzi. An Abdullah bin Mas'udin qala, dari Abdullah bin Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku dengar sendiri Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Apa kata Abdullah bin Abi Mas'ud? Aku dengar sendiri Nabi bersabda atau berdoa. Apa doanya nih? Naddarallahu ra'an. Semoga Allah menyinari, memberikan cahaya wajah seseorang. Masya Allah. Sebuah keutamaan enggak? Wajah bercahaya. Hah? Wajah kita bercahaya itu sebuah keutamaan enggak? Sebuah keutamaan enggak? Sebuah keutamaan. Dalam surat Al-Qiyamah gimana? Hah? Dalam surat Al-Qiyamah. Yauma idin wujuhun yauma idin nadhirah. Wajah-wajah penghuni surga pada waktu itu nadhirah, bercahaya, berseri-seri, bersinar. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah, karena melihat Allah Subhanahu wa taala. Wajahnya bersinar, bercahaya, berseri-seri karena memandang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Nabi mendoakan, naddarallahu imra'an, semoga Allah membaguskan cahaya wajah seseorang. Sami'a minna, yang dia mendengarkan dari kami syai'an, sebuah hadis. Syai'an itu apa? Kita artikan apa? Sebuah hadis. Sami'a minna syai'an, mendengar dari kami sebuah hadis. Faballaghahu, kemudian dia sampaikan kama sami'a, sebagaimana yang dia dengar, tidak dirubah-rubah. Dia dengar innamal a'malu binniyat. Oh, innamal a'malu binniyat. Dia sampaikan kepada orang lain, innamal a'malu binniyat. Ya. Sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'a. Dia mendengar hadis dari kami, kemudian dia sampaikan sebagaimana dia dengarkan. Farubba muballighin, betapa banyak. Muballigh apa? Orang yang menyampaikan. Jangan diartikan dulu, ini salah cetak. Muballigh apa artinya? Menyampaikan, ya kan? Au'a, lebih paham min sami'in, daripada yang mendengar. Berarti berapa orang? Satu orang. Ini yang mendengar, ini yang menyampaikan. Dia lebih paham. Nyambung nggak? Nggak nyambung kan? Berarti salah harokat ini. Ini yang benar. Farubba muballawin, di atas tasdid. Farubba muballawin, betapa banyak orang yang disampaikan. Muballigh tadi apa? Yang menyampaikan. Tapi kalau muballigh, muballawin, yang disampaikan. Jadi yang disampaikan. Betapa banyak orang yang disampaikan, au'a, lebih paham min sami'in, daripada yang dengar tadi. Ya. Jadi gini, Nabi bersabda kepada sahabat. Sahabat menyampaikan ke sahabat lain. Kata Nabi, betapa banyak yang disampaikan ini ternyata lebih paham daripada sahabat yang dengarkan langsung dari Nabi. Itu ya? Iya. Jadi sampaikan. Bisa jadi yang disampaikan tuh lebih paham. Kita yang ngaji belum tentu langsung paham, gitu loh. Bisa jadi nanti sampaikan lagi ke orang, orang yang dapat itu ternyata lebih paham daripada kita. Ana nyampaikan ke antum. Bisa jadi antum lebih paham daripada ana, gitu loh. Itu maksudnya. Ana nyampaikan hadis Nabi kepada antum. Itu bisa jadi antum lebih paham, dan itu manfaatnya lebih besar nanti. Antum sampaikan, paham, sampaikan. Tersebar nanti sunnah. Gitu loh. Itu ya. Nah, hadisnya riwayat siapa ini? Riwayat At-Tirmidzi, dan hadisnya hasan. Ya, hadisnya hasan. Jadi ini kalau disebutkan ini hasan rawahu Tirmidzi. Ini aslinya hadisnya hasan. Tapi menurut Imam At-Tirmidzi apa? Hasan sahih. Itu ya. Nah, itu maksudnya ini, kok ada hasan sahih. Yang mana yang benar? Menurut ulama hadis, ini hadisnya
hasan yang benar. Tapi menurut Imam Tirmidzi hasan sahih. Gitu ya maksudnya. Nah, jadi itu 3 niatnya seorang penuntut ilmu. Yang pertama apa? Niatkan menuntut ilmu untuk beribadah kepada Allah sesuai dalil. Yang kedua, niatkan menuntut ilmu karena menuntut ilmu adalah ibadah. Yang ketiga, niatkan menuntut ilmu agar mendapatkan doa Nabi. Apa doa Nabi? Naddarallahum ra'an. Semoga Allah membaguskan wajah seseorang, bercahaya, memberikan cahaya kepada wajah seorang. Sami'a minna syai'an, yang mendengarkan hadis dari kami, faballaghahu kama sami'a, kemudian dia sampaikan kepada orang lain sebagaimana dia dengarkan, sebagaimana yang dia mendengarkannya. Jadi didoakan oleh Nabi. Mudah-mudahan kita dapat doa Nabi SAW. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat, tetap istiqomah, karena istiqomah itu yang mahal. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, komat.